Salam sahabat di Messenger, kita mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan beri. Kita dapat menikmati Bread of Life kembali bersama saya Hizkia Simatupang. Kita telah tiba di penghujung bulan Oktober. Ketika kita melihat kembali 10 bulan yang telah kita jalani, sungguh kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Sungguh Tuhan menjadi penjaga dan naungan jiwa kita. Dan sebelum kita lebih lanjut untuk mengambil waktu-waktu teduh ini, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Oleh rahmat kasih setiamu, Engkau membangunkan kembali dari istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih kami dapat menatap hari baru kembali. Dan kami rindu Tuhan memulai hari kami dengan terlebih dahulu mencari kebenaran Tuhan dan pimpinan agar kami dapat menjalani hari-hari ini sepanjang hari ini dengan pertolongan dan dalam naungan Tuhan. Kami berdoa pada waktu teduh ini, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu memperkatakan firman Tuhan, dan setiap jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun renungan ini dapat ditangkap di mereka putar, kiranya Tuhan yang menginspirasi, memotivasi, mendorong kami untuk tekun mencari Tuhan. Karena pertolongan kami hanya berasal dari Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus sepanjang kami melakukan renungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita kali ini saya beri judul Penjaga yang Setia. Dan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur nomor 121. Mazmur 121 saya akan membacakannya seluruh pasal ini yang terdiri dari 8 ayat. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita kiranya yang selalu menyempatkan waktu merenungkan firman-Nya. Saudara, saya teringat dengan momen keluarga beberapa tahun yang silam. Ketika kakak perempuan saya melambaikan tangan dan mengucapkan sampai jumpa. Waktu yang sudah cukup lama kami atau saya tidak pulang ke kampung. Dan ketika kami pulang, kami begitu dinanti dan dirindukan. Dan ketika kami akan pulang kembali ke Jawa, di Bandara Kuala Namu Medan, kakak saya melambaikan tangan mengucapkan sampai jumpa. Saya dan istri sudah check in di gate keberangkatan, di pintu keberangkatan. Dan setelah proses check in selesai, kami menoleh ke belakang. Kakak saya ada di belakang. Dan dia berderai air mata melepas kami. Padahal tadi sudah lambaikan tangannya sayonara gitu ya. Ternyata security bandara itu mengizinkan kakak dan keluarganya masuk bahkan sampai ke ruang keberangkatan bandara untuk sekedar ambil foto. Mungkin juga karena dia berderai air mata
Jadi ada perasaan dari security bandara, udah silakan masuk Mbak, mungkin begitu perasaannya. Dan saya, ya kakak saya berair mata, ya saya tersenyum. Saya memahami kalau mereka mengantar kami sampai ke pintu keberangkatan menunjukkan kepedulian mereka kepada kami. Kakak memperhatikan kami karena dia sayang kepada kami. Dan saat melihat pesawat take off, kakak tahu kami berangkat pulang ke Jawa dengan aman. Saudara, momen keluarga ini mengingatkan saya pada apa yang patut kita semua ingat. Bahwa Bapa kita di surga selalu mengawasi setiap dari kita, anak-anaknya. Karena kita sangat berharga di matanya. Bahkan setiap langkah kita tidak terlepas dari pengamatannya. Di Mazmur yang lain disebutkan kita itu seperti biji mata yang selalu dipelihara. Bahkan nama kita pun tertulis di telapak tangannya. Oh, betapa Tuhan peduli dan sayang terhadap kita. Tadi di ayat 5 dari Mazmur 121 itu berbunyi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanannya. Sahabat The Messenger, nyanyian Ciara Mazmur 121 adalah salah satu nyanyian favorit yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mendaki Bukit Sion untuk menghadiri pesta-pesta perayaan di Bait Suci. Bahkan sampai hari ini Mazmur ini masih dipakai dalam mengawali sebuah perjalanan. Umat Tuhan yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem menempuh perjalanan yang sulit. Mereka melintasi alam dengan geografis yang sulit. Dan tidak sekedar sulit, tetapi ada bahaya yang mengancam di sepanjang perjalanan. Pada zaman itu, para penyamun atau begal biasa mengintai calon korbannya dari lekukan-lekukan bukit batu di sekitar atau di sepanjang perjalanan. Dalam kondisi itu, para peziarah diingatkan tentang Tuhan sebagai penjaga yang setia bagi umatnya. Dan ketika mereka menyanyikan Mazmur ini, mereka akan saling menguatkan. Mungkin dari jarak yang jauh mereka akan berteriak dengan suara yang nyaring bahwa Tuhanlah penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap ketika mereka sedang bermalam. Untuk sebelum melanjutkan perjalanan, mereka akan menyanyikan Mazmur ini bahwa Tuhanlah penjaga kita. Dialah sumber pertolongan bagi umatnya. Sehingga mereka berjalan dengan iman yang teguh untuk mencapai kota suci, bait suci di Yerusalem. Sahabat The Messenger, perjalanan kita di dunia ini juga dapat diserupakan, diibaratkan seperti perjalanan peziarah para musafir itu. Kita sedang berjalan menuju negeri kekekalan. Berbagai masalah, tantangan, godaan, pencobaan, sakit penyakit, penderitaan berusaha dipakai oleh musuh untuk menghentikan usaha kita melangkah ke rumah Tuhan. Bukankah itu yang sedang kita alami saat ini? Bagaimana kita harus dengan tekun hidup dengan protokol kesehatan ketika kita memasuki rumah Tuhan, dengan pemeriksaan yang ketat misalnya dari para majelis kita. Bahkan ada kalanya kita malah lebih nyaman untuk tinggal di rumah dan tidak merindukan persekutuan lagi dengan jemaat Tuhan, mengalihkan pandangan kita kepada hiburan-hiburan lain yang secara online dapat kita akses, lebih menarik daripada firman Tuhan yang sering disajikan atau setiap pagi disajikan oleh Pak Andi bagi setiap kita. Syukur pada Tuhan, Dia menjaga kita dengan setia. Dia tidak pernah lalai, Dia tidak pernah melamun, Dia tidak pernah terlelap. Dan idiom ini, kata-kata ini belakangan ini sering kita dengarkan, Gusti boten sarek. Dia bukan hanya menantikan kita di negeri kekekalan,
melainkan juga berjalan mendampingi kita, mengokohkan lutut yang sedang goyah, agar langkah kita tetap yakin dan percaya bahwa kita akan mencapai tujuan. Dialah pertolongan bagi kita menjalani hari-hari yang mungkin akan berat di masa-masa depan. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kita untuk mengikuti Tuhan dengan setia dan tidak goyah, tidak meragukan penyertaannya. Dalam syair ini kita juga belajar dari pemazmur yang sangat mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia andalkan selain dari Tuhan. Di mazmur yang lain dia juga menyanyikan, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mendapatkan atau mencari pertolongan dari pihak lain. Namun tidak ada pertolongan selain daripada Allah El Shaddai, gunung batu keselamatan. Pada waktu itu keagamaan atau kepercayaan masih sangat primitif. Dan gunung mempunyai peran dan makna arti yang sangat penting bagi masyarakat di zaman itu. Gunung menjadi tempat perlindungan dari serangan musuh. Bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah tempat Tuhan bertata, tempat nama Tuhan bersemayam. Dan bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah atau tidak mengenal Tuhan yang kekal juga memandang, melihat gunung sebagai tempat ilah mereka untuk mencari pertolongan. Sahabat The Messenger, pemazmur memakai kata gunung-gunung sebagai gambaran bahwa selama ini pemazmur sudah melakukan pencarian. Pemazmur mencoba mencari alternatif pertolongan dan dia tidak menemukan. Dan ternyata dia tidak menemukan sumber pertolongan lain. Dia mendapati bahwa tidak ada yang seperti Yahweh, Tuhan Allah Israel. Pemazmur melihat betapa hebat Tuhan yang dia sembah. Dia dapat diandalkan dalam segala hal. Dia tidak pernah terlelap. Dia senantiasa menjaga dan memelihara serta menjamin seluruh perjalanan kehidupan pemazmur dan umat Tuhan. Sahabat The Messenger, bukankah Tuhan yang kita sembah itu begitu luar biasa? Namun apakah kita benar-benar mengandalkannya? Ataukah kita malah mencari pilihan-pilihan lain untuk sandaran kita selain dari Tuhan? Sayangnya, itulah yang tanpa sadar seringkali kita lakukan. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri, hikmat kita, kekuatan kita, orang tua kita, orang kaya yang kita kenal, kerabat kita, bahkan penguasa atau pejabat yang mungkin dekat dengan kita. Padahal bukankah lebih baik jika kita mengandalkan Tuhan? Sahabat The Messenger, saya mengajak kita untuk bertanya kembali kepada diri kita sendiri. Siapakah atau apakah yang selama ini kita andalkan? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan El Shaddai, Tuhan gunung batu kita yang luar biasa itu, ataukah tidak? Jika kita masih mengandalkan yang lain selain dari Tuhan, lihatlah kembali kepada pemazmur dan belajarlah dari dia yang selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya dan dalam segala keadaan. Dengan begitu, perjalanan hidup kita akan aman dan langkah kita menjadi mantap. Kita dapat tegap berdiri memandang masa depan, sebab kita mengenal siapa pribadi yang kita andalkan itu. Sahabat The Messenger, janji Tuhan kembali saya bacakan dari ayat 6 dan 7 tadi dikatakan bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Demikian janji Tuhan bagi kita, setiap kita, anak-anaknya yang sedang melakukan pengembaraan dalam perjalanan hidup kita yang berat, yang terkadang kita harus hadapi
dengan ancaman atau bahaya rohani. Namun pegang janji Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Mengapa? Karena begitu besar kasih-Nya bagi setiap anak-anak-Nya. Kapan kasih-Nya itu dinyatakan? Hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongannya tak berkesudahan. Apapun jalan yang terjal, yang sedang kita lalui saat ini, yang sedang saudara jalani saat ini, pegang teguh janji Tuhan. Dia memberi jaminan dalam firman-Nya yang tentu pasti akan digenapi, sempurna dan segera akan kita terima. Percaya dan sadari bahwa Tuhan selalu menjaga, mengawasi dan memberi kita jalan keluar ketika kita masuk dalam pencobaan, dan memberi kita naungan perteduhan dikala badai pencobaan menerpa kehidupan kita. Saudara, sebelum kita akhiri renungan pagi ini, saya mengajak kita untuk mengambil ketetapan hati kembali, komitmen yang sungguh untuk mengandalkan Tuhan, seraya kita berdoa dan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Engkau Tuhan sayang kepada kami. Dikaulah penjaga dan tempat pelarian kami saat kami menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan rintangan. Kami sadar bahwa acap kali kami mengalihkan pandangan kami daripada-Mu dan mencoba mencari pertolongan dari pihak lain. Kini kami disadarkan melalui firman-Mu bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau. Hanya Engkau penolong yang selalu mengawasi, yang selalu menjaga, yang selalu ada bagi kami dikala kami membutuhkan. Kini kami mengambil ketetapan hati untuk menjadikan Tuhan menjadi perisai penolong kami di masa-masa apapun yang kami harus lalui. Karena itulah kami sepenuhnya menaruh pengharapan dan percaya kami kepada-Mu. Melihat bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan yang akan kami lalui adalah cara Tuhan untuk membangun iman kami, untuk terus mengandalkan Engkau. Kalau saja kami tahu Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga atas kejadian-kejadian yang menerpa kehidupan kami. Firman perjanjian-Mu yang abadi itulah yang menjadi penolong bagi kami, untuk kami terus berpengharapan, dengan terus meyakini bahwa pertolongan kami hanya dari Tuhan yang tak pernah terlambat menyatakan pertolongannya. Itulah kekuatan dan alasan bagi kami untuk terus berharap pada firman-Mu. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk dunia yang sedang dalam kekalapan, hilang pengharapan. Bangsa-bangsa yang terus bergumul untuk pemulihan negeri mereka. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas negeri bangsa-bangsa yang saat ini hilang pengharapan. Tuhan menyatakan kasih-Mu. Kami sebagai bangsa Indonesia sangat bersyukur karena Tuhan menyatakan pertolongannya. Demikian ajaib, negeri kami perlahan-lahan mengalami kepulihan. Kami terus mohon Tuhan yang menolong pemulihan dalam segala aspek kehidupan dan bidang. Baik dalam pemerintahan, di dalam perekonomian, sosial politik yang mulai memanas. Tuhan, kami percaya Engkau yang mengendalikan hati raja-raja, para penguasa seperti batang air kemana Tuhan dapat alirkan. Kami mempercayakan negeri kami dalam tangan Tuhan, memberikan perlindungan yang sepenuhnya agar negeri kami mengalami kepulihan kembali, dan masyarakat Indonesia boleh bangkit kembali dari berbagai kesukaran selama ini menerpa negeri kami. Bapa, dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai
penghidupan yang mereka harus hadapi. Sakit penyakit, kami mohon Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau yang campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak Tuhan, umat-Mu. Memulihkan gereja-Mu agar persekutuan kembali, agar nyala api Tuhan kembali dinyalakan di altar, di mezbah Tuhan. Nyanyian-nyanyian pujian digemakan kembali dari rumah Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan memiliki kerinduan untuk kembali beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mohon gairah rohani dan kerinduan untuk mencari Tuhan kembali menyala di hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari ini dengan sepenuhnya mempercayakan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami, yang memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah selesai memperkatakan firman. Kiranya Tuhan menumbuhkan firman itu di hati kami, berakar kuat dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sahabat The Messenger, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan dengan saudara. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.